kami belajar banyak tentang konsep dari Kopassus. Ya. Bukan khusus ini, tetapi dalam bidang kesehatan. Maka konsep ini pun sudah kita aplikasikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun BNPB, bahwa perlunya kita ini membentuk tim-tim kecil, namanya SIMES seperti ini. Kita latihkan, supaya jangan sampai kita satu helikopter diisi orang 15 cuma menjangkau satu tempat saja. Itu betul-betul kurang efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sudah ketemu dengan seorang relawan yang selalu muncul ketika terjadi bencana, khususnya bencana yang cukup besar di tanah air, yaitu Dr. Budi Laksono, Master Health Science. Mudah-mudahan benar ini. Alhamdulillah benar. Benar Pak ya. Dan, nah, ini penjaringan muncul lagi ketika ada nanti diterangkan banjir bandang atau badai di Nusa Tenggara Timur di NTT. Apa kabar Dok? Ya, alhamdulillah baik, pangestunya sehat-sehat. Ya. Hampir tidak ada bencana tanpa kehadiran Dr. Budi Laksono. Ya. Nah, ini bencana ini apa mungkin saya ya yang tidak begitu aware ya. Ternyata begitu besar, tapi tidak terlalu menghebohkan gitu ya Dok, kelihatannya. Gimana Dok? Ya, betul sekali. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang besar. Pertama, ini adalah yang pertama kali Indonesia mendapatkan semacam badai siklon tropik. Meskipun kita di negara tropik, tetapi susunan geografisnya sedemikian rupa sehingga kita jarang mengalami. Yang sering mengalami itu Filipina, Bangladesh, India, bahkan di Karibia. Itu yang paling sering. Kita selalu lolos. Makanya ini adalah badai yang pertama. Ya. Dan ini badai ini besarnya hampir sama dengan Tacloban Filipina beberapa tahun yang lalu. Dan waktu itu dunia guncang karena sangat besar sekali. Dan sebenarnya kita cukup besar. Hanya karena saat ini kita masih terpaku juga dengan bencana. Disaster yang lain, yaitu bencana public health COVID yang saat ini mengganggu kita sekali, menguras perhatian sumber daya kita, sehingga apa yang terjadi di NTT ini meskipun besar tetapi kita terbagi-bagi seperti itu ya. Inilah nasib teman-teman kita, saudara kita di NTT, tetapi semoga diberi sabar ya. Dan kita yang punya waktu, punya perhatian, jangan sampai kita menganggap ini lengah. Ya. Dok, kalau dari segi korban jiwa sampai hari ini berapa Dok? Ya, korban jiwanya kemarin dilaporkan lebih dari 130. Artinya ini jauh lebih besar daripada Tacloban, ya. Dan memang siklon tropis itu diameter pusarannya besar sekali, lebih dari 100 kilo, sehingga bisa kita bayangkan meskipun Adonara itu relatif jauh dari senternya di daerah barat di Kupang, tetapi putaran anginnya itu yang ke sana membawa air yang cukup banyak karena melewati beberapa laut yang luas, sehingga terjadi banjir hujan yang sangat luar biasa ditambah angin. Ya. Bisa dibayangkan rumah kita ini rata-rata tidak dirancang untuk tahan angin. Makanya begitu ada angin,
bisa kita lihat di negara-negara Amerika itu ketika sering ada siklon seperti ini, ada tornado, mereka sudah biasa punya rumah di bawah tanah, ada tempat huniannya. Mungkin tidak pakai gending, mungkin pakainya dak. Atau kalau gending pun gending yang betul-betul terfiksasi dengan baik. Tempat kita ini bisa dibayangkan banyak orang yang rumahnya hanya rubiah, maka akan terangkat langsung semuanya. Inilah makanya kalau kita lihat di beberapa laporan teman-teman, dampak pada masyarakat sebenarnya lebih banyak. Cuma masyarakat Indonesia itu masyarakat yang trimonan, sehingga kadang-kadang ya seperti inilah. Ya, Dok, itu sampai rumah-rumah rata dengan tanah dengan radius yang begitu luas gitu kelihatannya. Iya, iya. Untungnya saja di sana ini adalah pulau-pulau kecil, sebagian besar adalah laut. Ya. Bisa banyak daerah-daerah yang kosong penghuni dan penduduknya pun juga tidak sepadat di Jawa misalnya atau di Filipina di center kota. Makanya ini ada keuntungan kelebihan, tetapi ya bagaimanapun juga jangankan ratusan, satu orang yang menderita ini pun kita sama-sama ikut merasakan sakit juga seperti itu. Ya. Dok, itu kan juga sampai infrastrukturnya itu begitu parah gitu. Listrik sama sekali tidak ada sehingga PLN sampai mengerahkan banyak sekali tenaga dari beberapa daerah untuk membangun kembali. Iya, iya. Nah itulah selama ini kita nggak memikirkan aspek tropical cyclone yang sekuat ini. Maka desain rumah, desain apapun juga itu ada di atas semuanya, sehingga ketika ada angin seperti ini, pertama pohon-pohon mudah tumbang, merusak infrastruktur termasuk listrik sendiri pun sembilan rupa besar anginnya bisa terdampak langsung seperti itu. Ya. Dok, ini untuk pengalaman pribadi dokter sendiri sudah bencana nasional keberapa yang akan dokter partisipasi? Ya, kita harapkan tidak banyak lagi bencana. Bukan hitung dari yang dulu-dulu maksudnya. Oh, aduh, saya nggak menghitung. Pernah Lombok, Palu, saya lihat kan itu. Ya. Insya Allah kebetulan saya merasa saya punya ilmu, ya. Saya punya kesempatan untuk bisa melakukan, dan saya merasa tertuntut karena banyak disaster ini banyak dari kita itu nggak memahami. Ya. Sebagai seorang dosen, saya perlu untuk mengamati lebih dalam, kemudian men-sharing praktis apa yang bisa dilakukan untuk kita semuanya di masa depan. Ini yang selalu kita lakukan, meskipun kita tahu dari tahun-tahun dari bencana ke bencana kita seperti selalu tertatih-tatih. Ya. Tapi makanya ini enggak menambah tuntutan bagi kami untuk melakukan advokasi dan sharing ilmu sebanyak-banyaknya tentang bencana ini. Iya, apa yang akan dilakukan di NTT, Dok? Ya, pertama kami memang sudah basically kita mempunyai, saya adalah penggagas SIMES. SIMES itu singkatan dari Small Independent Mobile Emergency Health Service. Jadi pelayanan emergensi kesehatan yang dengan tim yang kecil sehingga kita bisa penetrasi ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh transportasi umum, sehingga kita bisa melayani orang-orang meskipun terpencil dalam bidang kesehatan. Kemudian itu klasik, oleh karena itu kami membawa tenda sendiri, membawa makanan sendiri, dan membawa obat-obatan untuk bisa melayani orang-orang yang tidak bisa dilayani di tempat-tempat yang di pusat, di pusat-pusat kecamatan atau pusat desa yang ada fasilitasnya. Dengan hanya satu, bahkan ini kami berdua dengan satu relawan psikolog, nanti akan sana memberi layanan emergency health dan emergency healing untuk psikologisnya, seperti itu. Jadi timnya Dr. Budi pada saat yang sama kita menyiapkan input-input apa bagi pemerintah sana maupun pemerintah yang lain termasuk Jawa Tengah, kalau misalnya turun ke sana apa yang bisa dibantukan dan bagaimana, karena ya selalu itu karena memang ilmunya itu selalu berkembang seperti itu. Ya. Jadi timnya Dr. Budi ini berapa orang, Dok?
Kita 2 orang. Ya. 2 orang. Jadi sana membawa mobil unit sendiri itu ya? Kita nggak membawa mobil, saya membawa kaki, membawa ilmu saya, membawa niat saya, membawa tenda, makanan, semua, sehingga kami akan menuju daerah-daerah yang tidak bisa dituju oleh yang lain. Ya. Jadi luar biasa. Ini seperti tim apa ya? Tim advance gitu, tim pendahulu nanti yang. Nah, kami belajar banyak tentang konsep dari Kopassus. Ya. Bukan khusus ini, tetapi dalam bidang kesehatan. Maka Ya. konsep ini pun sudah kita advokasikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun BNPB bahwa perlunya kita ini membentuk tim-tim kecil, namanya SIMES seperti ini. Kita latihkan supaya jangan sampai kita satu helikopter diisi orang 15 cuma menjangkau satu tempat saja. Itu betul-betul kurang efisien. Dengan helikopter isi 15, 2 orang di radius ini, 2 orang lagi di sekitar 5 kilo lagi, 2 orang lagi 2 kilo, dengan skill yang sebenarnya basic kesehatan itu bisa punya jangkauan yang sangat luas seperti itu. Nah, inilah yang disebut SIMES. Ya. Yang selalu saya katakan bahwa membantu pengungsian itu tidak harus tim yang besar, tetapi tim yang kecil, tetapi dia yang skill, dia yang memahami masalah dan menyelesaikan masalah seperti itu. Ya. Saya waktu di Lombok bahkan waktu itu cuma 2 orang, tapi kita punya 22 program yang bisa kita lakukan bersama dengan masyarakat setempat seperti itu. Iya. Dok, jadi setelah pengamatan dan kesimpulan yang harus dilakukan dokter dapatkan, itu mau disampaikan kemana? Yang jelas pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat memerlukan sekali input. Kemudian BNPB, BPBD Jawa Tengah memerlukan sekali. Karena selama ini banyak orang berpikir, termasuk banyak pejabat memikir kalau pokok yang penting kirim bantuan ke sana langsung truk satu bis orangnya, ternyata di sana sebenarnya itu bisa dikerjakan 1 orang. Makanya dengan begini kita harus menggunakan sumber daya terbatas kita secara efektif dan efisien seperti itu. Kalau dokter mengatakan mau membuat huntara itu seperti apa? Ya, sama seperti case-case yang sebelumnya dalam disaster seperti ini, yang menjadi problem di masyarakat adalah huntara. Kenapa? Masyarakat atau keluarga itu akan bergerak secara ekonomi, sosial, budaya. Itu kalau dia mempunyai rumah. Kalau dia masih hidup dalam asrama, dalam barak itu, dia masih bukan menjadi keluarga, tapi menjadi komunal, sehingga dia tidak bisa nyaman untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial, psikologi, ekonomi langsung. Sehingga kami selalu mengatakan, kami merubah. Yang dulu orang mengatakan huntara nanti 6 bulan lagi. Sudah kita pecahkan sejak zaman di Aceh. Huntara bisa dilakukan pada minggu pertama. Dan huntara tidak harus mewah. Huntara yang penting keluarga itu punya privasi, meskipun dia rumahnya cuma 3x4, dia bisa memulai menyimpan apa yang ada dalam keluarga. Ingin marah, ingin ini, atau ingin makan, ingin kebutuhan seksual yang lain, ingin menyimpan barang-barangnya, dia punya privasi. Nah inilah, kalau itu sudah memiliki, otomatis semuanya akan jalan sendiri. Pemerintah nggak usah membantu banyak, mereka bisa bertani dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Dokter akan berapa lama di NTT? Kami fase pertama kami rancang mungkin sekitar 3 minggu. Dan setiap hari kami akan memberi report kepada sahabat-sahabat kami di BNPB, BPBD maupun Pemprov, barangkali bisa memberi masukan pada mereka. Karena ini kepulauan sehingga memang tidak mudah sekali untuk memberi bantuan utara yang seperti kita harapkan, karena mungkin badai sehingga kapalnya, pengalaman di Tacloban, kapal kita baru minggu keempat dari pemberangkatan baru bisa mulai berjalan. Padahal waktu itu kami hari ketiga sudah buka klinik di sana, seperti itu. Ya. Dokter sendiri perjalanannya seperti apa? Jangan-jangan di sana tidak ada fasilitas? Iya, kami dengan SIMES itu kami punya, tadi saya sebutkan, kami punya makanan sendiri, punya suplai air sendiri, kemudian punya tenda sendiri, sehingga di sana nggak ada rumah pun nggak ada masalah bagi kami.
Yang Ya. penting kami bisa memberi layanan kepada masyarakat seperti itu. Maksud saya transportasi sampai ke lokasi itu seperti apa? Ya, dari Semarang kita sudah siapkan tiket sampai ke Kupang. Dari Kupang kami rancang ke Adonara, sehingga nanti dari Kupang kita flight lagi kalau ada ke Larantuka, dari Larantuka ke Adonara kita naik kapal. Katanya setiap hari ada kapal kecil. Ya. Nah, Dok, kalau 3 minggu berarti bulan puasa di sana. Ya bisa jadi. Ya. Ya. Insya Allah. Ya. Jadi habis itu pulang dulu, kemungkinan nanti akan balik lagi gitu ya, Dok? Ya, kalau diperlukan pulang dulu, kalau nggak diperlukan ya terus juga nggak apa-apa. Ya. Saya kan udah orang bebas. Nah, dokter sudah tidak punya beban mengajar atau tugas-tugas lain gitu? Iya, insya Allah sekarang mengajar, bahkan kemarin saya juga menguji mahasiswa lewat Zoom aja bisa. Oh. Ya, ini keuntungannya media digital ini memudahkan sekali untuk kita. Ya. Dan insya Allah sebenarnya ini poin yang bagus. Ya. Bagaimana kalau di sana nggak ada sinyal, Dok? Tentu saja kita akan berjuang untuk mencari daerah mana yang signalnya bagus. Biasanya di kantor kelurahan atau kecamatan mesti ada. Ya. Iya, baik Dokter Budi Laksono, apa yang dokter harapkan dukungan dari masyarakat atau pemerintah supaya misi ini berhasil? Ya, pertama kami mohon doa restunya dari masyarakat Jawa Tengah, dan kebetulan juga kami adalah alumni Undip, jika Undip kami mengharapkan juga doa restunya, dan kalau kami memang di sana melihat ada yang perlu kita lakukan rehabilitasi dan sebagainya, kami akan melaporkan, dan senang sekali kalau kami di backup oleh teman-teman semuanya untuk membantu masyarakat NTT apa yang bisa kita lakukan. Minimal dalam konteks tentara itu mereka bisa punya yang atapnya hilang, semuanya bisa teratapi. Saya jadi ingat waktu di Tacloban, relawan dari Afrika Selatan itu bukan dokter, tetapi tukang kayu semuanya. Ada orang 50 tukang kayu, satu kota di Tacloban itu dia pakai bor, masangin seng semuanya. Jadi kita harus lebih bijak melihat lapangan. Belum tentu yang diperlukan itu adalah tenaga kesehatan toh, tetapi justru tukang kayu itu diperlukan. Tapi ya, alhamdulillah saya sebagai dokter, saya juga bekas tukang kayu dan masih jadi tukang kayu. Dok, itu pada akhirnya kan membutuhkan biaya, membutuhkan dana. Bagaimana cara penggalangan dananya? Ya, kami mengharapkan dengan laporan-laporan kami lewat Facebook, lewat YouTube, barangkali ada teman-teman yang yang ikut simpati bisa membantu. Syukur-syukur kalau memang ini bagus, pemerintah daerah di kabupaten kita yang kesulitan untuk mengirim tim dan ke sana, nanti kita akan advokasi sehingga harus ngirim, seperti tahun lalu ada yang ngirim timnya 60 orang, padahal yang kerjaan kecil, mungkin timnya cuma 5 orang saja, tetapi dengan advokasi kami, dengan konsultasi kami, dia bisa melakukan pelayanan yang jauh lebih banyak. Syukur-syukur Jawa Tengah, kalau nanti kita lihat di sana, kami akan senang sekali untuk bisa membuat rumah atau kampung Jawa Tengah lagi kalau memang diperlukan, kalau ada di sana, seperti itu. Nah, Dok, secara teknis, kalau ada mereka yang tertarik membantu seperti itu, bagaimana menyalurkannya? Apakah dokter akan buka rekening donasi seperti itu atau seperti apa? Iya, seperti biasa kami membuka rekening donasi di Yayasan Wahana Bakti Sejahtera. Nomor teleponnya, nomor rekening saya lupa. Nanti kalau mau ada yang nyumbang, boleh inbox 081 2280 17060. Ya, baik. Nanti kita cantumkan, Dok. Siap, ya. Ya, nanti kita laporkan apa yang kita terima dari siapa saja dan kita jadi apa saja, selalu kita laporkan seperti yang sudah-sudah. Ya, Dok, apakah dokter tidak membutuhkan semacam manajer gitu, artinya yang ngelola itu apa yang dilakukan dan sebagainya? Apakah dokter kerjakan sendiri semua? Sebenarnya itu diperlukan, tetapi
untuk mempunyai tim manajer, tim ini dan sebagainya itu menambah beban pengeluaran yang selama ini memang harus kita keluarkan dulu kan seperti itu. Iya, iya. Jadi saya, ya alhamdulillah, saya juga manajer, saya juga clinician, saya juga kayu, saya bisa semuanya dan kita punya waktu 24 jam, tidak semuanya itu terpakai sehingga kita bisa memanfaatkan setiap waktu yang ada. Ya. Baik, dokter terakhir, ini kan Dokter Budi Laksono ini kan luar biasa sekali. Tetapi kalau perjuangan ini nanti tidak ada yang meneruskan atau melanjutkan, gitu kan juga sayang. Apakah dokter juga menyiapkan relawan-relawan yang seperti dokter gitu? Ya, alhamdulillah kami di yayasan kami Wahana Bakti, kami ada beberapa dokter, ada beberapa psikolog yang kita latih untuk bermental pejuang. Ya, alhamdulillah ini satu orang yang kami bawa adalah seorang psikolog, masih mahasiswa S2, tapi ini lagi ada waktu untuk bisa ikut supaya nanti dia kalau suatu saat ada hal seperti ini bisa meneruskan kegiatan ini. Ya, baik, Dokter Budi Laksono, terima kasih sekali ya, yang telah menyampaikan bukan saja informasi, gagasan, tetapi juga langsung terjun menjalani sendiri sesuatu yang saya kira tidak semua orang bisa melakukan. Selamat berjuang, Dok. Sukses. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.